Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang peran lahan basah dalam siklus nutrisi dan stabilitas lingkungan. Eh, Presentasi ini dibuat untuk memenuhi nilai dari ujian tengah semester pengenalan lingkungan lahan basah. Oke, jadi seperti yang kita tahu, lingkungan kita memiliki berbagai sistem pendukung kehidupan, dan lahan basah adalah salah satu yang paling vital. Oke, mungkin langsung aja, mari kita pelajari lebih lanjut. Oke, kemudian di sini ada anggota kami dari kelompok 10 adalah pertama ada Rekan Erhan Syahrwani, kemudian ada saya Muhammad Rizky Akbar, kemudian ada Muhammad Zia Sidki Al-Kamil, kemudian ada Muhammad Hafiz Firdaus, dan ada juga Muhammad Fahmi Akbar. Oke, lanjut ke pengenalan. Jadi sebagai pengenalan, pada presentasi ini kami membahas tentang peran lahan basah dalam siklus nutrisi serta bagaimana lahan basah membantu menjaga stabilitas lingkungan. Selain itu, kami juga akan menjelaskan jenis-jenis lahan basah, manfaatnya bagi ekosistem dan manusia, serta ancaman dan upaya pelestariannya. Oke, langsung aja ke pengertian lahan basah. Jadi lahan basah bukan sekedar area yang tergenang air. Lahan basah memiliki peran multisektor yang sangat besar dari sisi sosial dan ekonomi. Lahan basah berkontribusi pada pengembangan daerah pedesaan serta berperan dalam upaya pengurangan pada kemiskinan. Di sisi lain, lahan basah juga memiliki fungsi ekologis dan industrial yang sangat penting. Keberadaannya sangat krusial untuk pelestarian lingkungan dan juga bertindak sebagai sumber bahan baku industri. Berbagai manfaat ini saling melengkapi satu sama lain untuk mendukung kehidupan manusia dan alam. Kemudian lanjut, di sini ada jenis-jenis lahan basah. Yang pertama adalah kelapa, padi, karet, dan jagung. Jadi hal-hal ini merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, tidak hanya sekadar menjadi sumber pangan sehari-hari. Komoditas yang dihasilkan dari lahan basah ini berperan sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional negara kita. Kemudian melihat betapa pentingnya komoditas tersebut, kita menyimpulkan bahwa kesehatan lahan basah berbanding lurus dengan ketahanan pangan kita. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pengertian siklus nutrisi. Yang pertama, ada pertanian di Indonesia juga memiliki sekitar berhektar-hektar lahan pertanian yang subur dan beragam jenis tanah. Cocok untuk berbagai jenis tanaman, dari padi, jagung, karet, dan untuk tanaman lainnya. Yang kedua, ada keanekaragaman hayati di Indonesia yang tinggi, memungkinkan budidaya berbagai jenis tanaman seperti tanaman pangan, perkebunan, tanah, dan juga obat-obatan. Dapat dilakukan tanpa hambatan. Yang ketiga ada pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua masih memiliki lahan terbuka yang luas dan juga potensial untuk pengembangan pertanian dan perkebunan di daerah tersebut agar makin subur. Selanjutnya ada peran lahan basah. Peran lahan basah dalam siklus nutrisi. Teknologi dan inovasi mempunyai dampak signifikan terhadap efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sektor pertanian. Petani dapat memantau kondisi lahan, tanaman, dan cuaca secara real-time dengan menggunakan teknologi modern seperti pertanian presisi, drone, dan peralatan mekanis canggih, sehingga memungkinkan mereka melakukan intervensi tepat waktu. Sistem irigasi otomatis, sensor tanah, dan aplikasi digital dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk. Selanjutnya ada aktivitas mikroorganisme. Yang pertama, ketahanan pangan. Pertanian ini memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mendukung
Yang kedua, ada peningkatan lahan. Pertanian menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat pedesaan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan desa. Pertanian yang seringkali mendorong untuk pembangunan infrastruktur pedesaan, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya ada proses dekomposisi. Ada modal dan pembiayaan. Keterbatasan akses terhadap modal dan pembiayaan menghambat petani dalam mengadopsi teknologi baru. Selanjutnya ada perubahan pada iklim. Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca, curah hujan, dan juga suhu yang mengakibatkan ketidakpastian lahan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zia Sidki Al-Kamil. Saya dari kelompok 10. Jadi saya akan melanjutkan pada slide selanjutnya. Jadi langsung saja. Nah, yang pertama ada slide menjaga kualitas air, yang dimana berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan mengatasi kekurangan dalam strategi pembangunan pertanian untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya, teknologi modern seperti pertanian presisi, penggunaan drone, dan sistem irigasi otomatis digunakan. Petani dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang praktik pertanian terbaik dan teknologi baru melalui pelatihan dan pendidikan. Diversifikasi dan rotasi dapat meningkatkan kesuburan tanah. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya adalah mengurangi banjir dan menyerap karbon. Yang pertama ada subsidi pertanian, yang dimana pemerintah menyediakan subsidi untuk input pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida guna meringankan biaya. Lalu yang kedua ada asuransi pertanian, yang dimana pemerintah menyediakan program asuransi pertanian untuk melindungi petani dari resiko gagal panen akibat. Lalu yang terakhir ada kebijakan harga, yang dimana penetapan harga dasar untuk komoditas pertanian dan kebijakan stabilisasi harga membantu melindungi petani. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Han Syaroni dengan NIM 2411013100066, dan sini saya akan melanjutkan slide presentasi ini. Yang pertama, yang selanjutnya itu manfaat lahan basah bagi manusia. Pada slide ini, lahan basah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan manusia secara umum. Ada dua manfaat utama yang saya tekankan. Pertama, restorasi ekosistem. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain penanaman kembali mangrove, pemulihan lahan basah yang rusak, serta perbaikan kualitas tanah dan air. Kedua, pelindungan dan kesadaran. Diperlukan pengolahan lingkungan secara berkelanjutan, edukasi kepada masyarakat, serta kebijakan pelindungan dari pemerintah. Seperti yang terlihat pada gambar di tengah, ekosistem mangrove yang sehat tidak hanya indah tetapi juga berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi dan banjir. Selanjutnya, ancaman terhadap lahan basah. Di balik semua manfaat tersebut, lahan basah saat ini sedang mengalami berbagai ancaman serius. Ancaman utama adalah alih fungsi lahan basah menjadi area pemukiman, industri, atau lahan pertanian. Selain itu, pencemaran limbah rumah tangga dan industri menyebabkan penurunan kualitas air yang drastis. Penerapan mangrove dan dampak perubahan iklim juga mempercepat kerusakan ekosistem ini. Akibatnya, jika tidak segera ditangani, keanekaragaman hayati akan terus menurun dan keseimbangan lingkungan akan terganggu. Seperti yang ada seperti pada gambar ini, banyak lahan basah sudah tercemar berat oleh sampah dan limbah. Bahkan terdapat oli yang mengalir di permukaan air. Selanjutnya, upaya pelestarian. Untuk mengatasi ancaman tersebut, kita perlu melakukan berbagai
upaya pelestarian. Salah satunya upaya yang paling efektif adalah restorasi ekosistem, seperti penanaman kembali mangrove dan pemulihan lahan basah yang rusak. Selain itu, pengolahan lingkungan secara berkelanjutan harus terus dilakukan agar pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak ekosistem. Edukasi masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah juga memegang peran yang sangat penting. Yang next itu ada kesimpulan. Lahan basah memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ia mengatur siklus nutrisi, menjaga kualitas air, melindungi dari bencana alam, serta menjadi sumber pangan dan mata pencarian bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian lahan basah bukan hanya tergantung tanggung jawab pemerintah, melainkan tergantung juga dengan tanggung jawab kita bersama sebagai manusia. Mari kita jaga lahan basah agar tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan mendatang. Itu saja mungkin dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.